Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama dengan saya Prima Channel. Dan kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran terkait dengan pembahasan soal-soal untuk persiapan PTS ya maupun ulangan harian ya. Melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah membahas materi peluang ya. Ini kelanjutannya video yang sebelumnya ya, sudah sampai nomor 12. Sekarang kita akan lanjut nomor 13 ya. Ini adalah part yang terakhir ya. Mudah-mudahan nanti selesai ya. Untuk nomor 13 langsung saja kita kerjakan ya. 2 buah dadu merah dan putih dilempar secara bersama-sama ya. Peluang munculnya dadu pertama bermata 4 ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya, kita harus tahu ruang sampelnya ya. Ruang sampel apabila kejadiannya itu adalah ada 2 dadu ya. 2 dadu. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini. Dadu yang pertama, untuk dadu yang pertama atau dadu merah ya. Ini kan matanya ada 6 ya, mulai dari mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu yang warnanya merah. Kemudian dadu yang kedua, ini dadu yang warnanya putih. Ini matanya juga ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 2 buah dadu ini dilempar secara bersama-sama, seperti soal ya ini ya, akan dilempar secara bersama-sama, maka nanti kemungkinan yang akan muncul ya ini ya, mulai dari 1-1. Maksudnya apa ini 1-1? Maksudnya dadu yang pertama nanti muncul mata 1, kemudian dadu yang kedua muncul mata 1, sehingga saya tulis 1-1. Nah, kalau misalnya di sini kok ada 32? 32 ini artinya apa? Ya maksudnya dadu yang pertama muncul mata 3 ya. Kemudian dadu yang kedua muncul mata 2, maksudnya 32 itu seperti itu ya. Jadi yang depan ini menunjukkan dadu yang pertama, kemudian yang di belakang ini menunjukkan dadu yang kedua ya. Jadi yang depan ini dadu yang pertama, kemudian yang belakang adalah dadu yang kedua ya. Nah, kita di sini akan mencari ya, tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah peluang munculnya dadu pertama itu bermata 4 ya. Jadi kita cari dadu yang pertama, berarti yang posisinya depan ya. Yang posisinya di depan itu yang matanya 4. Lihat di sini ya, di bagian di sini yang posisi dadu pertama itu muncul mata 4. Berarti ini ya. Ini sesuai ya. Ini juga ya. Ya. Ini juga ya. Ini sesuai ya, ini sesuai, ini juga sesuai. Terus posisi yang lain, misalnya ini sesuai apa tidak? Ada mata 4. Nah, walaupun di sini ada mata 4, ini tidak sesuai. Karena apa? Yang dikehendaki adalah dadu yang pertama yang bermata 4. Ya, lalu tadi sudah saya jelaskan, dadu yang pertama berarti yang posisinya di sebelah kiri ya. Nah, ternyata dari kesekian ruang sampel nanti yang mungkin terjadi hanya ini saja ya, yang sudah saya kasih warna merah ini. Ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Artinya untuk mendapatkan peluang mata dadu yang pertama itu bermata 4, maka bisa kita selesaikan dengan cara, ada berapa tadi? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Dari keseluruhan ruang sampelnya ada berapa? Seluruh kejadian ini, ruang sampel seluruh kejadian. Seluruh kejadiannya ini totalnya ada 36 ya. Berarti kita tulis di bagian yang bawah. Nah, terus kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama ya. Dibagi berapa coba? Bagi 6 ya, bagi 6 ketemunya 1 ya. Kemudian yang bawah 36 dibagi 6 ketemunya adalah 6 ya.
Nah, selesai ketemu ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Seperti itu caranya ya. Lanjut nomor 14 ya. Untuk nomor 14 di sini dari 8 peserta lomba Olimpiade Matematika tingkat provinsi akan dipilih juara 1 dan 2 ya. Banyak kemungkinan terpilihnya juara 1 dan 2 ya. Jadi yang ditanyakan kemungkinan terpilihnya juara 1 dan 2. Nah, coba kita lihat ya. Juara 1 dan 2. Ya. Ini pesertanya ada 8 ya. Misalnya si A ya, terus si B, si C, si D, si E, F, G, H ya. Ini ada 8. Dari 8 anak ini akan mengikuti lomba Olimpiade ya di tingkat provinsi. Dan di sini akan dipilih hanya juara 1 dan juara 2 ya, juara 1 dan juara 2. Nah, ini saya buat kotakan ya. Saya buat kotakan. Kotakan yang pertama ini untuk juara 1. Kotakan yang kedua ini untuk juara kedua. Nah, sekarang kalian bayangkan dulu ya, karena ini nanti akan kita selesaikan menggunakan metode penalaran dulu ya, yang namanya aturan pengisian tempat yang kosong. Lah, dari 8 siswa ini ya, nanti siapa yang mungkin bisa menduduki juara pertama? A mungkin kan ya, punya peluang A. B juga mungkin, C, D, E, F, G, H. Semuanya ya, semua anak ya yang dari 8 peserta ini mungkin untuk bisa mendapatkan juara pertama. Ya, berarti saya tulis sebanyak 8 orang ya, atau 8 siswa. Kemudian untuk yang kedua, untuk juara 2, logikanya yang sudah meraih juara pertama mungkin nggak meraih juara kedua. Jadi sudah juara pertama, juara kedua ya, logikanya nggak mungkin ya. Logikanya nggak mungkin. Jadi yang sudah juara 1 ya udah hanya meraih juara 1 saja, tidak mungkin double meraih juara 1 sekaligus juara kedua. Artinya dari 8 anak ini ya, dari 8 anak ini yang sudah menjadi juara 1 ini kan 1 anak ya. Kita pilih misalnya ya, kita pilih misalnya si B lah. B sudah menjadi juara yang pertama. Artinya B tidak mungkin akan meraih juara kedua. Berarti yang mungkin untuk bisa menduduki juara kedua ada berapa anak? Ya, berarti hilang 1 kesempatan kan ya. Dari 8 anak ini hilang 1 kesempatan. Berarti tinggal A, C, D, E, F, G, H. Ada berapa banyaknya? Ada 7 seperti ini. Nah, terus untuk menghitungnya gimana? Ya udah, tinggal kalian kalikan saja. Kalikan 8 kali 7, ketemunya adalah 56 ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut untuk soal yang nomor 15. 2 buah dadu dilempar undi bersama sekali ya. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 5 atau di sini ada kata atau ya, sama dengan 11. Jadi di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya jumlah mata dadu yang kurang dari 5 atau yang pas sama dengan 11. Ya, jadi bisa jumlahnya
kurang dari 5 atau yang jumlahnya sama dengan, artinya pas sama dengan 11. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus menggunakan ruang sampel ya, seperti yang tadi ini. Ya. Nah, ini saya gambarkan seperti tabel yang tadi. Tadi yang ditanyakan yang pertama adalah yang jumlah ya, jumlah mata dadunya kurang dari 5. Coba ini kita lihat jumlah mata dadu yang kurang dari 5. Ini dadu yang pertama ya, muncul mata 1, dadu yang kedua muncul mata 1. Ini kalau dijumlahkan berapa? 1 tambah 1 kan 2 ya. Apakah kurang dari 5 jumlahnya? Kurang dari 5 ya, berarti ini cocok, sesuai. Yang ini sesuai, saya kasih tanda ya. Terus yang ini, apakah ini kalau dijumlahkan kurang dari 5? 1 tambah 2 3 ya, berarti cocok lagi ya. Yang ini 1 tambah 3 4 ya, juga kurang dari 5 ya. Ini 1 dengan 4 kalau dijumlahkan 5 ya, apakah kurang dari 5? Tidak, ini sudah pas sama dengan 5. Tadi yang diminta adalah yang jumlahnya itu kurang dari 5. Berarti ini cocok ya, ini tidak. Apalagi ini kalau dijumlahkan sudah 6, ini semakin besar ya. Coba kita beralih ke yang bawah ini. Ini cocok nggak? Apakah ini jumlahnya kurang dari 5? Ternyata kurang dari 5 ya. Ini juga jumlahnya 4 ya, kurang dari 5. Ini pas sama dengan 5, berarti tidak ya. Terus yang ini 4 ya. Berarti masih kurang dari 5. Ini ya tidak memenuhi ya. Kayaknya di posisi tempat yang lain sudah jumlahnya semakin besar ya, berarti tidak mungkin. Berarti yang mungkin ya, yang jumlahnya kurang dari 5 ini ya, yang sudah saya kasih tanda. Kemudian di sini ada kata atau itu berarti gabungan. Yang jumlahnya sama dengan 11. Nah, setelah kalian mencari yang jumlahnya kurang dari 5, sekarang kalian mencari yang jumlahnya sama dengan 11. Ya, jumlahnya sama dengan 11. Kita lihat yang jumlahnya sama dengan 11. Ini ya. 5 6. 5 tambah 6 kan 11. Berarti cocok, sesuai. Ya. Ini 65. 65 juga cocok, ini sesuai. Ya. Coba di tempat yang lain masih ada lagi enggak yang jumlahnya pas sama dengan 11? Kayaknya sudah enggak ada ya. Ya. Sudah enggak ada. Berarti dari soal nomor 15 ini tadi yang ditanyakan ya, peluang munculnya jumlah mata dadu yang kurang dari 5 atau sama dengan 11. Tadi ada berapa yang sudah kita kasih tanda? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ada 8. Ada 8 dari ruang sampelnya totalnya ada berapa? Ya, semuanya ini ada berapa? Semuanya ada 36. Pokoknya kalau mencari peluang, yang atas itu yang ditanyakan, yang bawah itu total keseluruhan atau ruang sampel. Yaudah, tinggal kita seranakan saja ya. 8/36 kita seranakan. Bagi berapa coba? Dibagi 4 bisa ya, bagi 4 ya. 8 bagi 4 ketemunya 2. Terus yang bawah 36 dibagi 4 ketemunya 9. Berarti jawabannya adalah 2/9. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke nomor 16 ya. Nomor 16 di sini dalam suatu ulangan siswa harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat nomor 789 ini wajib untuk dikerjakan ya. Nah, ini saya tulis dulu ya. Saya tulis. Berarti soalnya ya itu ada 10 ya. Saya ketik ini. 1
ya. Terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya taruh di sini ya. Ini. Jadi soalnya ada 10. Kemudian ini siswa harus mengerjakan 8 soal. Harus mengerjakan 8 soal. Nah, dengan syarat nomor 7, 8, 9 ini wajib dikerjakan. Nah, coba nomor 7 ini ya. Ini wajib dikerjakan. 8 juga wajib dikerjakan. Terus 9 juga wajib dikerjakan. Ya. Artinya dari total 10 soal ini ya, yang belum terpilih ini ada berapa soal? Ya tinggal ini saja ya, yang belum saya kasih tanda karena 7, 8, 9 ini sudah wajib dikerjakan. Berarti ini bukan pilihan lagi, ini mutlak harus dikerjakan. Berarti nanti siswa tinggal memilih yang belum ya. Berarti ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi yang disediakan itu tinggal 7 soal ya. Kemudian yang diambil ya, siswa tinggal ngambil berapa soal. Tadi kan harus mengerjakan 8 soal ya. Harus mengerjakan 8 soal. Tadi yang wajib dikerjakan kan 3 soal. Berarti masih kurang berapa? Ya, harusnya mengerjakan 8 soal. Ya. Sudah ini pasti dikerjakan ya, 7, 8, 9 pasti dikerjakan. Berarti sudah berkurang 3 nomor ini karena 3 nomor ini wajib. Berarti masih kurang berapa soal? Masih kurang 5 ya, masih kurang 5 soal. Artinya ya, yang diambil atau yang dipilih anak tinggal 5 nomor lagi. Saya ulang ya. N di sini apa? Yang disediakan tinggal 7 soal. Sementara siswa tinggal memilih 5 soal lagi ya. Nah, soal yang seperti ini ya, itu disebut dengan soal kombinasi. Kenapa soal kombinasi? Karena urutan itu tidak diperhatikan. Sebagai contoh ya, anak mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Dengan anak mengerjakan soal nomor 2 dengan nomor 1, ini sama enggak? Anak milih soal nomor 1, 2 dan anak memilih soal nomor 2 dengan 1. Ya sama ini ya, yang dikerjakan sama. Ya, artinya urutan ini tidak diperhatikan. Makanya kejadian ini itu dinamakan kombinasi ya. Jadi kejadian yang tidak memperhatikan urutan itu disebut dengan kombinasi ya. Untuk kombinasi rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah ini ya. N kombinasi R dirumuskan dengan N faktorial ya dibagi dengan N dikurangi R faktorial, tapi masih dikalikan dengan R faktorial ya. Nah, kita masukkan angkanya. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 7. Jadi kita tulis 7 kombinasi R-nya adalah 5 ya. R-nya 5. Jadi 7 kombinasi 5 ya. Kalau kita hitung menggunakan rumus ini
N faktorial, berarti 7 faktorial. 7 faktorial dibagi dengan N dikurangi R, berarti N-nya 7, R-nya 5. 7 kurangi 5 berapa? 2 ya. 2 faktorial. Kemudian kalian kalikan dengan R-nya. R-nya 5 ya. R-nya 5 masih D faktorial. Udah, tinggal kita selesaikan ya. Untuk menyelesaikannya kita menggunakan ilmu faktorial ya. Ilmu faktorial seperti apa? 7 faktorial artinya perkalian 7 kali 6 kali 5 kali 4, 3, 2, 1 ya. Jadi sampai angka 1 nanti ya. Tapi nggak usah kita tulis semuanya sampai angka 1, cukup kita wakili dengan 5 faktorial. Kenapa berhenti di 5 faktorial? Karena bagian bawah ini ada 5 faktorial, biar nanti bisa kita bagi ya, karena angkanya sama ya. Jadi ini cukup berhenti sampai 5 faktorial. Ini sudah menggantikan 5, 4, 3, 2, 1 ya. Terus 2 faktorial kan berarti 2 kali 1, ketemunya 2 ya. Langsung kita tulis angkanya 2 kali 5 faktorial. Ini juga nggak usah dijabarkan karena yang atas ada 5 faktorial. Jadi nanti bisa kita bagi ya. Bagi 5 faktorial. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian bagi 5 faktorial dibagi 5 faktorial, ketemunya adalah 1 karena angkanya sama ya. Berarti 1 nggak usah dihiraukan ya. Nggak usah dihiraukan. Berarti sekarang tinggal angka 7, 6, terus yang bawah 2 ya. Nah, ini masih bisa dibagi. Yang atas masih bisa dibagi dengan yang bawah. Ini angka 6 ya, kita bagi dengan angka 2. Ketemunya berapa coba? 3 ya. Ketemunya 3. Nah, ini ketemunya 3. Berarti yang bawah udah habis semuanya ya. Nah, berarti sisanya tinggal yang ada di atas ini. Ada angka 7, ada angka 3. Kita kalikan 7 kali 3. Berapa ketemunya? 21 ya. 21. Coba jawaban 21 ada atau tidak? Oh, ada ternyata ya. Berarti inilah jawaban yang sesuai ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng berwarna merah dan 3 kelereng berwarna biru. Yang ditanyakan peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus ya. Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah peluang terambilnya 3 kelereng yang warnanya merah, atau saya tulis 3 merah ya. Nah, untuk menentukan peluang terambilnya 3 kelereng merah, berarti nanti caranya adalah kalian mencari ya, mencari banyaknya pengambilan dari 3 kelereng yang warnanya merah dibagi dengan, ini merah ya, M. Kemudian dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel ini artinya keseluruhan. Nah, untuk mencarinya, sekarang kita fokus ke pengambilan 3 kelereng yang warnanya merah. Merahnya ada berapa yang disediakan? Yang disediakan merahnya itu ada 4 ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, nanti kalian langsung fokus saja. Soal-soal yang seperti ini larinya ke kombinasi ya, larinya ke kombinasi. Berarti disediakan 4 kelereng merah, berarti N-nya itu 4 ya. 4 kelereng diambil atau dikombinasikan dengan berapa yang diambil? Hanya 3 ya. Nah, ini jadi cara menentukan banyaknya terambil 3 kelereng merah, karena merahnya itu ada 4 ya, dan diambil 3, berarti di sini adalah rumusnya adalah kombinasi 4 kombinasi 3. Terus pernya ruang sampel ini adalah keseluruhan kelereng. Coba kita lihat keseluruhan kelereng ya, kan berarti meliputi
kelereng yang warnanya merah sekaligus kelereng yang warnanya biru. Ini keseluruhan. Berarti totalnya ada berapa? 4 tambah 3. Ya, 7 ya. Ada 7. Ada 7 kelereng. Diambil atau dikombinasikan berapa? Ya, yang diambil. Yang diambil 3. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang atas tadi 4 kelereng merah diambil 3. Yang bawah ini keseluruhan kelereng ada 7 diambil 3, seperti itu. Kalau sudah tinggal kita hitung menggunakan kombinasi ya, rumus kombinasi. Di soal yang sebelumnya sudah saya sampaikan rumus kombinasi ya. Yang atas dulu ya. 4 kombinasi 3 artinya 4 faktorial ya. 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 3. Berarti 1 faktorial ya, dikalikan dengan 3 faktorial. 3 faktorial. Terus per yang bawah sekarang 7 kombinasi 3. Cara ngitungnya 7 faktorial ya, dibagi dengan 7 dikurangi 3. Jadi 4 ya. 4 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Ya, tinggal kita sederhanakan saja ya. Sekarang kita selesaikan yang atas dulu ini ya. 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikalikan 3 faktorial. Yang ini kita selesaikan ya. Yang 4 faktorial kita jabarkan kan artinya 4 ya kali 3 kali 2 kali 1 ya. 3 2 1 saya ringkas dengan simbol faktorial seperti ini. Kenapa berhenti di 3 faktorial? Karena di bagian bawah ini ada 3 faktorial ya, sehingga nanti bisa kalian bagi ya. 1 faktorial ketemunya kan 1 ya. 1 kali 3 faktorial tetap. Nah, seperti ini 3 faktorial. Terus per sekarang yang bawah ya 7 faktorial. 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 ya, kali 4 dan seterusnya sampai angka 1. Tapi ini saya berhenti di 4 faktorial karena di bagian bawah ini ada 4 faktorial biar nanti bisa dibagi ya. Jadi pernya per 4 faktorial. Kalikan dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu ketemunya 6 ya. Karena 3 kali 2 kali 1. Ya, 3 kali 2 kali 1 ketemunya 6. Langsung saya tulis 6 saja ya. Biar cepat. Nah. Terus lanjut ya. Yang atas dulu ini. Ini kan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial ya. Ketemunya 1 ya. 1 berarti yang ini hilang udah ya. Tinggal ini 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 ketemunya adalah 4. Jadi yang di bagian atas ini sudah kita temukan angkanya adalah 4. Kemudian dibagi dengan yang bawah sekarang. Yang bawah ini kan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Temunya adalah 1 ya. Ini 6 juga kita bagi dengan 6. Ya. Jadi sudah habis ya yang bawah ini. 6 dengan 4 faktorial juga hilang, tinggal ini saja ya. 7 kali 5. Berapa 7 kali 5? 35. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya sudah kita dapatkan yaitu 4/35. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yang ini ya. Yang D. Oke, lanjut nomor 18. Peluang turun hujan pada bulan September adalah 0,3. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan
tidak turun hujan. Nah, ini harus kalian garis bawahi ya. Tidak turun hujan. Tidak turun hujan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan peluang yang di dalamnya mengandung kata tidak ya. Peluang yang di dalamnya ada kata tidak artinya adalah peluang komplement. Komplement rumusnya seperti apa? Peluang komplement. Kalau ada peluang A tapi komplement itu artinya peluang tidak ya. Jadi kita akan mencari peluang tidak turun hujan. Rumusnya adalah 1 dikurangi dengan peluang hujan ya. Sehingga kalau kita hitung peluang tidak turun hujan ya, 1 dikurangi peluang turun hujan 0,3. Berapa ketemunya? 0,7. 0,7. Nah, terus di sini dalam bulan September. Dalam bulan September. Nah, jawabannya di sini dalam satuan hari. Ya, dalam satuan hari. Nah, karena kita akan menyelesaikan soal di sini bulan September. Bulan September ini satu bulan ada berapa hari? Karena di sini yang ditanyakan adalah hari. Ya, September ini ada 30 hari. Ya, ada 30 hari. Artinya dari hasil ini ya, hasil 0,7 harus kalian kalikan dengan banyaknya hari pada bulan September ya, ada 30 hari. Nah, nanti untuk bulan-bulan yang lain ya silahkan kalian harus hafal ya. Jadi misalnya bulan September ini 30 hari. Kalau Oktober itu 31 hari ya. Kalau November 30 hari lagi ya. Jadi selang-seling. Kecuali yang bulan Februari ya. Kalau bulan Februari itu jumlah harinya cuma kemungkinannya kalau enggak 28, 29. Tergantung tahunnya tahun kabisat atau tidak. Ya. Jadi saya ulang, kenapa di sini ada 30 hari? Karena bulannya bulan September. Sehingga harus dikalikan dengan 30. Ya. Jadi 0,7 dikalikan 30 berapa? Kalau 7 kali 3 kan 21 ya. 21 ketemunya. 21 hari ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang option B. Lanjut nomor 19. Dalam sebuah kantong terdapat 6 bola dengan nomor 1 sampai 6. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambil bola bernomor bilangan prima ya. Bolanya ada 6 ya, diberi nomor 1 sampai 6. Berarti 1 2 3 4 5 6 ya. Bolanya ada 6. Di sini hanya akan diambil sebuah bola secara acak. Yang ditanyakan adalah peluang terambilnya bola bernomor bilangan prima ya. Kalian tahu bilangan prima itu bilangan yang seperti apa? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Ya, artinya hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1 ya. Jadi hanya memiliki 2 faktor. Nah, bilangan prima ya ini 2 ya. 3 prima bukan, termasuk prima ya. 4 bukan bilangan prima ya. 5 nah ini juga bilangan prima. 6 bukan ya. Jadi yang bukan bilangan prima cuma 1 4 6. Yang bilangan prima ini 2 3 dan 5 ya. Ada berapa semuanya? Ada 3 ya. Berarti 3
dari total keseluruhan. Ingat, kalau peluang pasti pernya per keseluruhan. Keseluruhan ada berapa? Ada 6 bola, berarti per 6. 3 per 6 hasilnya berapa? Hasilnya ini kan nggak ada ya, nggak ada 3 per 6 ya, kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama ya. 3 dibagi 3 berapa ketemunya? 1 ya. 6 dibagi 3 ketemunya 2 ya. Jadi hasilnya adalah setengah ya. Setengah mana? Oh, yang A ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, satu nomor lagi ya. Nomor terakhir, nomor 20. Dalam sebuah kantong terdapat 7 bola yang telah diberi nomor 1 sampai 7. Kemudian diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bernomor ganjil. Ya, ini ya sama kayak tadi ya, mirip ya. Bolanya ada 7. Kita tulis ya. Bola 1, bola 2, bola 3, 4 ya, 5, 6, 7. Jadi bolanya ini ada 7 ya. Ini akan diambil sebuah bola secara acak. Ya, ditanyakan peluang terambilnya bola yang bernomor ganjil. Nah, kita fokus ke sini. Bola yang bernomor ganjil. Yang nomornya ganjil yang mana? Ya ini. Ganjil, angka 1 itu ganjil. Ini genap ya, ini bukan. Ini ganjil. Nanti kita ambil. Ya, ini genap lagi ya, bukan ya. Ini ganjil ya. Terus ini genap ya. Ini ganjil lagi. Nah, berarti yang ganjil ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, ya udah kita tulis ya. Jadi terambilnya bola yang bernomor ganjil itu ternyata ada 4 ya. Ada 4 per keseluruhan. Keseluruhan bola ada berapa? Ada 7. Berarti 4 per 7. Oh, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke ya, saya kira itu saja dulu ya untuk pembahasan soal-soal peluang ya. Jadi saya sudah membahas ada 20 nomor ya, yang saya bagi menjadi 3 sesi ya, atau 3 part ya. Part yang pertama, part yang kedua ini di video yang sebelumnya, dan ini part yang terakhir ya. Semoga kalian lebih paham, lebih siap untuk mengikuti ulangan, baik ulangan harian maupun PTS ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.